Berlatar belakang tahun 1974, kita akan diperlihatkan seorang ibu yang merupakan seniman patung lilin dan suaminya yang seorang dokter bedah, di mana di situ ada dua anak mereka yang satu terlihat sedang makan dengan tenang dan damai, dan yang satunya lagi terus memberontak hingga si ibu terpaksa mengikatnya dengan cukup keras. Beralih ke tahun 2005, kisah akan berfokus pada 6 remaja yang sedang masa-masanya adrenalin. Ada Wade si kalem dan sepertinya termasuk dalam kategori tokoh baik yang bisa bertahan sampai akhir film. Lalu ada Carly si kalem juga sekaligus pacarnya si Wade. Terus ada Black si polontong yang biasanya karakter seperti ini dikenal mesum dan tak punya etika. Kemudian Paige, pacarnya Black yang tentu saja sejenis wanita pengencrit di antara yang lain. Biasanya suka mati duluan tapi nggak tahu juga. Lalu ada Nick si brutal yang merupakan kakaknya Carly sekaligus karakter paling kuat di antara yang lain karena dia adalah mantan narapidana yang sering terjerat kasus kriminal. Dan terakhir ada Dalton si culun yang biasanya karakter seperti ini mati duluan tanpa mendapat bayaran yang setara dengan pemain lain. So what do you think, guys? Gonna be a sweet game tomorrow, huh? You guys are lame. I'm out of here. See ya. Mereka berenam bermaksud untuk pergi ke pertandingan baseball di mana Black dan Carly yang hobi ngahompet pun memilih untuk beda mobil sehingga mereka berangkat dengan beriringan. Karena ingin cepat sampai, mereka pun memilih untuk melalui jalan pintas di mana Paige yang ingin mencoba pengencerotan di alam liar pun berinisiatif mengajak mereka untuk bercamping dan beristirahat dulu sampai esok pagi. Setelah mendirikan tenda dan bercengkrama satu sama lain, tiba-tiba mereka mencium bau busuk yang entah dari mana asalnya. Namun itu tak sedikit pun mengganggu mereka dan justru malah melanjutkan kegiatan perliang kasirannya. Tak lama muncullah sebuah mobil dengan lampu yang menyorot di mana Nick yang emosian pun langsung melemparkan botol yang membuat satu lampunya pecah dan pergi begitu saja tanpa punten sedikit pun. What? Man, Nick is hardcore. Saat mereka semua sudah tertidur lelap, kita akan melihat seseorang yang nampak mereka semua dengan sebuah kamera. Entah siapa itu, tapi Carly yang terbangun pun langsung keluar dari tenda untuk memeriksa. Dan tiba-tiba What are you doing? You scared me. ya, jump scare pertama pun selalu mengecewakan karena yang muncul bukanlah penjahatnya, tetapi Wade yang mengajak Carly untuk masuk kembali ke tenda dan melanjutkan HS cantiknya. Singkat cerita, esok pagi pun caang. Black yang takut telat datang ke pertandingan pun segera membangunkan mereka semua. Tapi ada sebuah kendala yang membuat Wade tidak bisa ikut, yaitu penbelt mobilnya ditemukan sudah putus yang padahal itu masih baru. Are you serious? It was brand new. Paige sendiri sedang menemani Carly yang sedang nyaduk di semak-semak dan tak lama bau busuk yang semalam pun kembali menyeruak sehingga mereka berdua memutuskan untuk mengikuti sumber bau itu dan tiba-tiba ya, ternyata bau busuk itu berasal dari tumpukan mayat rusa yang sudah tewas. Saat Wade dan kawan-kawan datang untuk menolong, muncullah seorang pria bernama Samsul. Ini orangnya, katanya dia bekerja sebagai petugas kebersihan hutan yang memang bertugas untuk mengumpulkan bangkai dan membuangnya di sana. Anyone need a hand? I'm just fooling. It's not real, see? Saat Wade bertanya apakah ada bengkel terdekat di sekitar sini, Samsul pun menjawab bahwa ada kota kecil yang tak jauh dari sini dan beliau bersedia untuk mengantarkan Wade ke sana. Let's just get one in Baton Rouge. We'll put it on when we get back. Man, there's no way I'm leaving my car. Tak ingin jauh-jauh dari sang pujaan, Carly pun memutuskan untuk menemani Wade dan rela tidak ikut menonton pertandingan baseballnya. Come on, babe. So let's get out of here. Yeah, just keep walking. Oh, look, I'm gonna stop.
Sampailah mereka di kota kecil tersebut, terlihat bahwa situasinya sangat diisin sekali, seperti tak ada penduduk yang tinggal di sana, sehingga mereka terpaksa mendatangi sebuah gereja yang di situ terdapat beberapa orang yang sedang melakukan upacara kematian. You see anybody? No, nobody. Ini adalah Bo, seorang warga lokal yang bersedia untuk mencarikan mereka penbelt, tetapi sebelumnya dia harus menyelesaikan upacara kematian terlebih dahulu. Well, let me just go dump the casket in the ground. I'll be right there. Sembari menunggu, Wade dan Carly pun memutuskan untuk melihat-lihat keadaan di sekitar, di mana di situ terdapat sebuah rumah dengan nama House of Wax alias rumah lilin, untuk kemudian mereka nekat masuk ke sana dan mencari apakah ada sesuatu yang unik di dalam rumah tersebut. Nick dan kawan-kawan sendiri ternyata telat-telat juga datang ke pertandingannya akibat ada sebuah insiden kecelakaan antara motor Supra diadu dengan truk Tronton yang mengakibatkan lalu lintas macet, sehingga mereka memutuskan untuk kembali ke lokasi Wade dan Carly. Turn around. I'm not missing the best game of the year. Turn the car around, okay? Kembali ke Wade dan Carly yang sedang melihat-lihat isi rumah lilin, di mana di situ ada banyak sekali patung lilin manusia yang 90% mirip sekali dengan aslinya. Dan saat melihat patung anjing di pojok ruangan, Wade pun menghampirinya, tapi ternyata Since when is a wax sculptor celebrity? This is Doug for you. What up, dog? ya, itu adalah gogok asli yang cukup membuat Wade ngerenyag. Dan tak cukup sampai situ, Carly pun sama dibuat terkejutnya saat sedang berenteng di kaca yang tiba-tiba saat Wade keluar, Carly justru tetap berada di dalam karena masih penasaran dengan semua patung-patung itu. Tapi lama-kelamaan dia merasa bahwa patung-patung seperti hidup dan Nick dan kawan-kawan sendiri sudah sampai di lokasi awal mereka camping, di mana Blake yang sedang ingin pengencerotan pun menyuruh Nick dan Dalton untuk pergi menemui Wade, sementara dirinya akan ngahompet bersama Paige di dalam tenda yang sudah didirikan. Why don't you let my man drive? Really? Kembali ke Wade dan Carly yang diajak pergi ke rumah Bo untuk mengambil penbelt yang dibutuhkan, di mana Bo juga bersedia untuk mengantarkan mereka ke lokasi mobilnya mogok. Dan sebelum itu, Wade pun izin ikut ke toilet karena sudah kebelet modal dari tadi. Hey, you said you need to use the facilities, right? Yeah. Sementara Carly menunggu di dalam mobil, Wade pun terlihat berjalan menuju ke toilet dan bukannya langsung nyaduk, dia justru iseng melihat-lihat dulu isi rumah dan malah bertemu dengan seorang psikopat yang langsung membuatnya tak sadarkan diri. Di saat bersamaan, Carly pun melihat mobil milik Bo ternyata lampunya pecah satu, sehingga dia akhirnya sadar bahwa Bo adalah orang yang telah menyoroti mereka tadi malam. Carly pun mencoba membunyikan klakson mobil, tapi yang keluar tentu saja adalah si Bo yang bermaksud untuk menangkapnya. Dan saat kaca mobil pecahkan, Carly langsung menancap gas hingga mobil nyungsruk di jarian, kemudian lari ke pusat kota untuk meminta pertolongan. Carly pun masuk ke gereja untuk meminta tolong kepada orang-orang di sana. Namun alangkah terkejutnya dia ketika menyadari bahwa mereka semua hanyalah patung lilin dan suara gaduh dari tadi berasal dari kaset yang diputar pada tape recorder. Kembali ke Wade yang justru harus mengalami naas duluan, di mana hal itu membuat teori dan anggapan saya selama ini salah besar terhadap karakter atau sosok kalem yang biasanya selalu bisa bertahan sampai akhir. Ternyata tidak juga. Namun faktanya Wade harus menjadi orang pertama yang menderita, di mana tubuhnya dibius kemudian semua bulunya dicabut secara paksa yang membuat air matanya keluar. Kasihan sebenarnya. Lantas tubuhnya ditempatkan di kursi dengan rangkaian helm yang hampir mirip seperti helm jebakan di film Saw. Kemudian seluruh tubuhnya disemprot dengan lilin panas yang membuat kulit Wade melepuh dan menjadi patung lilin yang sempurna.
Carly sendiri akhirnya tertangkap oleh Bow yang langsung membawanya ke ruang bawah tanah di bengkel, dan Bow menggunakan lem Alteco untuk menutup mulutnya. Saat itulah muncul Nick dan Dalton yang sedang mencari Wade dan Carly, di mana saat Bow mengatakan bahwa dia tidak melihat siapapun dari tadi, saat itulah Carly berhasil melepaskan ikatannya dan mencoba mengutek-utekan jarinya pada lubang jalan. I just told you I didn't see him. Is somebody else working? No, I own the station. Dan apa yang dilakukan Bow? Dia pun dengan sengaja menggunting jari Carly sehingga saat dia teriak kesakitan, Bow pun bermaksud untuk menyerang Nick yang notabene adalah mantan narapidana, sehingga dia berhasil masuk ke dalam pom dan segera menyelamatkan adiknya. Dalton sendiri masuk ke dalam rumah lilin dan menemukan Wade sedang bermain piano, yang mana saat Dalton menyentuhnya, kulitnya pun langsung mengelupas akibat lapisan lilin yang mengering dan menyatu dengan kulit, dan tiba-tiba... Oh my God. Ya, muncullah si psikopat tadi yang langsung memotong leher Dalton, sehingga sesuai dengan prediksi saya di awal bahwa karakter culun biasanya mati duluan dan mendapat bayaran yang lebih rendah di antara yang lain. Black sendiri masih sedang asik ngahompet bersama Paige dengan diiringi lantunan musik dari kaset, di mana saat musiknya mati, Black pun keluar untuk memeriksa, dan karena terlalu lama di luar, Paige pun memutuskan untuk tidur duluan, tapi tiba-tiba... Blake? Ya, psikopat berambut panjang itu pun langsung membunuh Black dengan menikam lehernya, sementara Paige yang ketakutan langsung lari menuju pabrik, berharap bisa bersembunyi dari psikopat tersebut. Dan saat Paige sedang bersembunyi di balik mobil, tiba-tiba... Ya, sebuah batang besi pun menancap tepat di kepalanya yang membuat Paige harus menjadi orang ketiga yang mati dengan bayaran yang lebih tinggi dari si Dalton. Kembali ke Nick dan Carly yang sedang mencari Wade. Di situ Nick melihat toko militer yang menyimpan senjata crossbow. Dirasa itu bisa membantu, Nick pun mengambilnya, dan seketika itu pula muncullah si Bow yang langsung menembaki mereka dengan shotgun. Lantas mereka berdua pun masuk ke dalam bioskop, di mana di situ Nick berhasil menancapkan panah di tangan dan dada si Bow yang membuatnya langsung tak sadarkan diri. Dan di sini nih letak membagongkannya tokoh utama di film-film semacam ini. Sudah sangat sering sekali terjadi tindakan membagongkan yang membuat saya muak. Kenapa tidak memastikan dulu penjahatnya mati, baru pergi tembak ke kepalanya, tikam berkali-kali di perut atau gorok lehernya dulu, kan bisa. Ini mah aduh. Jadi permasalahannya teh sebenarnya itu bukan tentang psikopatnya yang kuat, tapi tokoh utama yang terlalu boloho. You know boloho, boloho is on tohod. Something in his pockets. Nick, let's get out of here. Let's go. Selanjutnya, kakak beradik ini pun kembali ke rumah Bow untuk mencari Wade dan Dalton, di mana Carly justru menemukan beberapa foto yang menunjukkan bayi kembar Siam, yang ternyata itu adalah Bow dan Vincent yang merupakan dua anak yang kita lihat tadi di awal film. Tiba-tiba, Carly pun dikejutkan oleh kemunculan Bow yang ternyata masih hidup seperti dugaan kalian semua. Tuh, kan betapa menyesal dan bolohonya bebenguk Carly yang pasti nyesel tuh. Gak pastiin dulu modar tadi. Telat. Tak lama muncullah Vincent yang baru pulang setelah membunuh Black dan Paige, di mana pada adegan ini dipertegas bahwa motivasi mereka membunuh dan membuat manusia lilin kota ini ternyata adalah otak dari si Bow yang kita lihat sejak kecil pun dia sudah menunjukkan kebrutalan dan pemberontakan yang membuat kedua orang tuanya kewalahan. There's two more.
Anak pendiam yang makan sereal dengan tenang tadi ialah Vincent, dan yang terus berontak adalah Sibo yang memang memiliki jiwa psikopat yang tumbuh sejak dini. Mereka terlahir dempet atau kembar siam, di mana sang ayah yang seorang dokter bedah pun berhasil memisahkan mereka berdua, dan alasan Vincent memakai topeng lilin dan berambut panjang adalah untuk menutupi wajah buruknya hasil operasi yang tidak sempurna. And you work more real now? Ma will be proud. Dan satu hal yang jelas adalah bahwa Boulah pelaku utama dari semua pembunuhan ini, di mana dia berhasil mempengaruhi pikiran Vincent dengan mengatakan bahwa wajah buruknya lah alasan utama orang tidak akan menyukainya, sehingga satu-satunya solusi adalah dengan membunuh mereka semua dan menciptakan manusia lilin di kota tersebut. We still got a lot of work to do. Sementara itu, Nick dan Carly yang berada di bawah tanah pun terlihat sedang mencoba menyalakan lampu, yang justru mereka malah memberi tanda kepada Vincent tentang lokasi mereka berdua berada. Untuk kemudian Nick dan Carly pun dikejutkan ketika melihat Dalton sudah terikat di kursi dengan rangkaian besi yang memenuhi tubuhnya. Nick. Saat itulah muncul Vincent yang mencoba menangkap mereka berdua, tetapi Nick berhasil menghalaunya dengan menumpahkan cairan lilin yang masih panas dan mengeluarkan api. Mereka berdua pun naik tangga lain yang merupakan jalur masuk ke dalam rumah lilin, di mana di situ sudah ada Sibo yang siap membunuhnya. Tetapi Nick yang sudah rungsing dari tadi pun langsung memberikan perlawanan hingga mereka berdua terlibat perkelahian yang cukup sengit. Dengan sebuah tongkat baseball, Carly pun menghantam kepala Bo dengan penuh emosi, dan kali ini dia benar-benar memastikan kematiannya tanpa bisa bangkit kembali. Melihat saudaranya sudah mati, Vincent tentu tak akan membiarkan mereka berdua begitu saja, di mana dia akan membunuh Carly terlebih dahulu. Sementara Nick yang pengkor pun hanya bisa teriak untuk jangan membunuh adiknya. Bersamaan dengan melelehnya rumah lilin akibat api yang dibuat oleh Nick tadi, Vincent dan Carly pun terlibat ucing-ucingan, yang kita bisa melihat bahwa topeng lilin yang digunakan Vincent untuk menutupi wajah buruknya pun mulai ikut meleleh dan menyon, sehingga Carly semakin dibuat takut dan pesimis untuk bisa bertahan. Beruntung Nick yang pengkor ternyata memiliki tekad kuat untuk menolong adiknya, di mana saat terlibat duel, Nick pun dibuat terdesak saat pisau sedikit lagi akan menusuk wajahnya. Namun Carly yang boloho pun langsung mengambil pisau yang masih tertanam di pahanya Nick, kemudian menusuk Vincent hingga dia terpental kelelehan lantai rumah lilin tersebut. Dengan energi yang masih tersisa, mereka berdua pun berusaha untuk keluar dengan menggali dinding lilin yang mulai meleleh, hingga akhirnya berhasil selamat dan menyaksikan rumah lilin tersebut hancur lebur tak beraturan. Wow! Asap yang ditimbulkan kebakaran pun membuat polisi akhirnya datang ke sana dengan beberapa tim medis untuk menolong Nick dan Carly, di mana pihak kepolisian pun dibuat terkejut ketika menyadari bahwa alasan sering terjadinya kasus traveler yang hilang adalah ulah dari Vincent dan Bo yang menculik dan menjadikan mereka patung lilin di kota kecil tersebut. Saat Nick dan Carly sudah berangkat menuju rumah sakit, si polisi pun ditelepon teman dari kantor pusat bahwa dari data keluarga House of the Wax, si seniman dan si dokter ternyata tidak memiliki 2 anak, melainkan 3 anak yang ternyata adalah Samsul yang masih hidup. Lo. Gimana? Endingnya bagong nggak? Tamat? Ending yang cukup membagongkan.